Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, believe or not, Amerika Serikat akan menjadi negara muslim. Coba kita lihat ini. Bro and sis, kali ini saya sholat Jumat di Masjid Hamzah yang terletak di 6233 Tris Laguna Drive, Kota Houston. Masjid ini terbilang besar dan merupakan salah satu masjid yang ada di Kota Houston dari puluhan masjid yang ada. Halaman parkirnya sangat luas, bisa menampung ratusan kendaraan. Begitu juga aula sholat untuk dipakai Jumat bisa menampung sampai 5.000 atau 6.000 bro and sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sister, jumpa lagi. Saya sekarang berada di Masjid Hamzah Houston, ya, di pinggiran kota. Dari kota sekitar 8 atau 9 km, dan ini merupakan masjid yang ketiga yang saya kunjungi untuk sholat maghrib, sholat Jumat. Yang pertama di Masjid Madinawan milik komunitas orang Pakistan dan India. Yang kedua Masjid Istiqlal milik komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Sugarland. Dan ini masjid yang terbesar dan halamannya luas. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali datang di kota Houston. Ternyata Muslim di kota Houston ini cukup berkembang pesat. Puluhan masjid mudah didapatkan untuk melaksanakan sholat. Terus makanan-makanannya serba halal. Dan ini pertanda bahwa Islam di negara Paman Sam ini berkembang cukup pesat. Bayangkan saudara-saudara, bro and sister in English, bro and sister in Islam. Di bawah tahun 2000 itu mendapatkan masjid, mendapatkan untuk mencari makanan halal sangat sulit dan sangat susah. Nah, setelah tahun 2000 ke atas ini, selama 20 tahun ini Islam cukup berkembang. Nah, kalau kita bicara soal Islam di negara Paman Sam ini, sebenarnya sejak zaman Khalifah Umayyah, Islam itu sudah menjejakkan kaki di sini, sudah meninjau. Tapi karena negeri ini dihuni oleh suku Indian, mereka tidak melakukan perlawanan sehingga mereka hanya mengislamkan. Itulah sebabnya kenapa suku Indian tidak makan babi dan tidak minum khamar. Itu dulunya. Mereka makan babi dan minum khamar setelah orang-orang Eropa atau Hudson mendarat di New York yang sekarang Manhattan. Begitu, bro and sister. Jadi Islam yang ada di Paman Sam ini tidak aneh. Hanya setelah Republik Merdeka dan dikuasai oleh orang Eropa, mereka menafikan, mereka melarang Islam, mereka memerangi Islam. Nah, puncaknya ya mulai tahun 1970 ke atas sampai menyerang Teluk. Dan alhamdulillah Islam makin ditekan, mereka benci, Islam makin berkembang. Tidak hanya di kota Houston, di New York itu Islam sangat berkembang pesat. Di sana ada orang Indonesia, orang kita, Imam Uteng, ya saya cuma kenal Imam Samsi yang mendirikan pesantren. Juga ada Syekh Yusuf Esther
yang dia orang mualaf dari Texas ini ke New York sana membangun semacam Islamic Center yang cukup besar. Dan itu pertanda bahwa ke depan negara ini akan menjadi negara Muslim. Kenapa saya berani katakan demikian, bro and sister? Karena sebelum Kristen atau sebelum orang-orang Eropa menginjakkan kakinya di negara Amerika ini, Islam itu sudah ada survei. Kenapa mereka tidak menaklukkan? Karena tidak ada perlawanan dari suku Indian. Nah, mereka menaklukkan Eropa karena ada perlawanan dari Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Pasukannya Tariq ketika dia sapu rata Afrika, mulai dari Maroko sampai di Dakar sampai di Senegal itu. Nah, mereka terbentur kena laut. Nah, konon saya pernah baca, saya lupa judul bukunya, pasukan Umayyah itu mengirim ekspedisi sampai ke sebatas mengikuti matahari sampai merapat di Amerika ini. Nah, sejak saat itu, jadi Islam sebelum Columbus, Islam sudah menginjakkan kaki di Amerika. Nah, kenapa saya yakin bahwa ke depan Amerika ini akan menjadi negara Muslim? Tanda-tandanya ada. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, sebelum tahun 2000 susah mendapatkan makanan halal, susah melaksanakan ibadah sholat di masjid. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Tanda-tanda itu yakni patung Liberty. Pembuat patung Liberty berkebangsaan Prancis itu mengambil ide dari perempuan yang ada di Mesir yang membawa Al-Quran dan obor kembali dari masjid pulang ke rumahnya. Itulah dia buat patung itu yang rencananya mau dipasang di terusan Mesir itu, tapi karena tidak cocok, akhirnya dia bawa kembali ke Paris. Nah, dia tawarkan kepada Amerika berminat memasang patung Liberty itu. Jadi itu adalah simbol wanita Muslim. Begitu, bro and sister in Islam. Kedua, calon presiden terpilih Joe Biden yang berpasangan dengan Harris itu tanda-tandanya dia sudah akan melindungi Islam. Nah, kalau sudah seorang pemimpin negara mengeluarkan statement demikian, ya otomatis lambat laun, cepat atau lambat, masyarakat akan merasa bebas melaksanakan ibadah, bebas melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, bebas menyiarkan. Nah, kalau ada pemimpin beda dengan Bush yang menekan, yang melarang. Ya, jadi Islam di Amerika ini alhamdulillah di mana-mana, jangan khawatir. Google aja, masjid bertebaran di mana-mana. Bawa di Louisiana, jangankan di Houston yang melarang perjudian, daerah judi aja di Las Vegas itu ada masjid. Coba aja Google masjid in Las Vegas, Nevada, pasti banyak. New York, tidak usah ditanya, karena di sanalah pertama kali Islam menginjakkan kakinya abad ke-16 zaman Khalifah Umayyah. Begitu, bro and sister. Coba ini saya tunjukkan ya, jalan-jalan masjid. Setelah itu kita lihat statement Joe Biden tentang Islam di masa kepemimpinannya, yang sering mengutip sering mengutip hadis Rasulullah SAW dalam kampanyenya dan ketemu dengan komunitas Muslim. Begitu, bro and sister, kita jalan-jalan lihat-lihat ini, bro, masjid. Wah, cukup besar di Houston ini. Ayo, mari kita dengar pernyataan Joe Biden yang telah memenangkan pemilihan presiden Amerika. Semoga cepat dilantik dan ini menjadi angin segar bagi umat Islam yang ada di Amerika. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. So many of you are living this teaching in your own communities every day, joining your faith and your principles with the American principles that are consistent, actions that take and make life better for your families, for your neighbors, through service, advocacy work,
and preaching peace, you deserve to have a president and an administration who will work with you and support you in these efforts, not try to scapegoat your communities or advance xenophobic political agenda on the back of Muslim communities. And if I have the honor of being elected President of the United States, together we can work to right the wrongs and see our world and see it better with our hearts, with our hands, with our votes. So again, Mr. Chairman, thank you so much. Thank you so very much. And may peace be upon you. Begitulah ceritanya bro. Siapa sangka Spanyol yang menjadi negara terbesar di Eropa bisa runtuh. Dan siapa sangka negara atau pulau-pulau di Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Dan begitu juga Amerika. Mungkin Tuhan yang memiliki langit dan bumi akan menunjukkan kepada kita. Kita tunggu perkembangannya lebih lanjut. Dan itu ada tanda-tandanya. Sebagai muslim yang baik, kita harus percaya dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap bro, subscribe bro.